Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Eka Prasanti, absen 30 dengan NIM 23326100138. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi, korelasi, dan uji normalitas pada data yang sudah saya miliki. Yang pertama, data ini adalah data yang sudah saya cari dari internet, yang dimana X adalah skor teks, Y dan nilai kimia. Selanjutnya mengisi variabel view, dimana X berlabelkan skor teks dan Y berlabelkan nilai kimia. Untuk desimalnya kita buat 0 semua. Selanjutnya yaitu mengisi data view sesuai dengan data yang saya miliki tadi. Selanjutnya uji regresi. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dependennya adalah skor tes dan variabel independennya adalah nilai kimia. Selanjutnya model summary. Yang pertama tabel R yaitu 0,862 dan nilai R yang lebih besar dari 0,3 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki hubungan yang cukup kuat antara Y dan X. Nilai R yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa model tersebut memiliki hubungan yang kuat antara Y dan X. Kedua, tabel R square yaitu 0,744. Nilai R square yang lebih besar dari 0,2 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan setidaknya 20% variasi dalam Y. Nilai R square yang lebih besar dari 0,4 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan setidaknya 40% variasi dalam Y. Yang ketiga, adjust R square. Nilai adjust R square yang lebih besar dari 0,2 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan setidaknya 20% variasi dalam Y dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Nilai adjust R square yang lebih besar dari 0,4 menunjukkan bahwa model tersebut dapat menjelaskan setidaknya 40% variasi dalam Y dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Yang tabel terakhir adalah nilai standar error of the estimate yaitu 4,152. Nilai standar error of the estimate yang lebih kecil menunjukkan bahwa model tersebut lebih akurat dalam memprediksi nilai Y. Prediksi linear adalah 29,036 dan nilai sig adalah 0,001. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai kimia pada kelompok-kelompok yang berbeda, dan model regresi linear dapat menjelaskan perbedaan antara nilai-nilai kimia pada kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua, koefisien standardized. Koefisien regresi yang telah distandarisasi kesatuan standar. Dalam tabel yang ditunjukkan terdapat satu variabel independen yaitu nilai kimia. Koefisien standardized untuk variabel ini adalah 0,862. Ini berarti bahwa nilai kimia memiliki efek yang besar pada skor tes. Yang ketiga, tabel sig. Nilai P ini digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara statistik signifikan. Dalam tabel yang ditunjukkan, nilai P untuk nilai kimia adalah 0,001. Ini berarti bahwa hubungan antara nilai kimia dan skor tes secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi adalah 0,05. Nilai korelasi. Nilai korelasi dalam tabel yang ditunjukkan, nilai korelasi person antara skor tes dan nilai kimia adalah 0,862. Ini berarti bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kedua variabel ini. Semakin tinggi skor tes, semakin tinggi pula nilai kimia. Dua, nilai sig. Tabel juga berisi nilai P untuk korelasi person. Nilai P ini digunakan untuk menguji apakah hubungan antara dua variabel secara statistik signifikan. Dalam tabel yang ditunjukkan, nilai P untuk korelasi person antara skor tes dan nilai kimia adalah 0,001. Ini berarti bahwa hubungan antara kedua variabel ini secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, uji normalitas. Yang pertama, kita mencari residual understandized-nya. Asymptotic
signifikan adalah 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi umum atau 0,05. Hal ini berarti kita tidak menolak hipotesis 0 bahwa data mengikuti distribusi normal. Dan nilai P untuk Monte Carlo signifikan juga lebih besar dari 0,05 yang mendukung hasil di atas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.